Pemirsa, Magetan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang luas wilayahnya adalah sekitar 688,85 km persegi. Jumlah penduduknya mencapai 821.000 jiwa. Kota Magetan sering dijuluki juga sebagai kota kaki gunung. Hal ini karena Magetan terletak di kaki Gunung Lawu. Selain itu, kota ini juga sering disebut sebagai kota The Nice of Java karena hawanya yang sejuk dan banyak terdapat wisata alam yang memukau. Selain wisata alamnya yang indah, pemirsa, Kota Magetan juga banyak menyimpan sejarah perjuangan yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah tempat yang akan saya kunjungi ini, Masjid Al-Muttaqin. Masjid ini berada di Komplek Pesantren Sabilil Muttaqin, Takeran, Magetan, sekitar 17 km ke arah timur dari kota Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bersua kembali dalam program Masjidku. Dan kali ini edisi spesial ya, kita berada di Jawa Timur, tepatnya di Magetan ya. Di sini ada sebuah masjid bersejarah peninggalan dari Kiai Haji Hasan Ulama, yang mana beliau adalah murid ya dari Pangeran Diponegoro. Dan di masjid ini ya, dulunya juga merupakan tempat perjuangan untuk melawan pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Seperti apa sejarahnya? Nanti kita akan bertemu dengan salah satu pengelola masjid dan pesantren Salafiyah Sabilil Muttaqin di daerah Magetan ini. Mari. Pemirsa, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan memang sangat terkenal dengan nuansa santrinya. Salah satu pesantren yang cukup dikenal oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Magetan, adalah Pesantren Sabilil Muttaqin atau Pesantren Cokro Kertopati. Terlebih, di pesantren ini menyimpan sejarah perjuangan ulama dan santri dalam melawan penjajah sekaligus pemberontakan PKI kala itu. Dahulu kawasan ini, pemirsa, merupakan sebuah rawa yang kaya dengan sumber airnya. Kemudian oleh Kiai Muhammad Ilyas dan dilanjutkan oleh menantunya yang bernama Kiai Hasan Ulama, kawasan yang dulunya rawa ini menjadi sebuah masjid dan pesantren sekitar tahun 1880-an. Dengan tujuan syiar Islam tersebar di daerah Magetan dan sekitarnya. Tahun 1880, kemudian berdirinya masjid itu tahun 1886, terpaut 6 tahun. Baru berdiri masjid, sing pendiri bahasan ulama. Nah, cita-citanya bahasan ulama, cita-cita bahasan ulama itu memancar pesantren ini agar supaya memancarkan pendidikan luas tentang Islam, sehingga pesantren ini mengeluarkan sebanyak-banyaknya orang yang cakap, luas, tinggi,
kefahamannya tentang Islam, rajin berbakti dan beramal kepada masyarakat berdasarkan takwa, sehingga menjadi anggota masyarakat yang berilmu, beramal, bertakwa. Itu cita-cita Hadratus Syekh Kiai Hasan Ulama yang dijadikan asas, maksud, dan tujuan PSM. Nah, terus masjid niku didirikan eneng masjid, eneng pondok, eneng makam. Jadi itu satu kesatuan. Masjid, tengene masjid pondok, burine masjid makam. Itu telenge pesantren itu di situ. Ilmu, amal, takwa. Pesantren Sabilul Muttaqin yang dirintis oleh Kiai Ilyas dan dilanjutkan oleh menantunya, Kiai Hasan Ulama, kemudian dikembangkan oleh anak keturunannya, terbukti mampu membina dan menguatkan akhlak santri-santrinya. Hal ini dapat kita lihat melalui kiprah mereka dalam melawan penjajah Belanda dan pemberontakan PKI, hingga tak sedikit dari mereka yang syahid di jalan perjuangan. Pusat melawan PKI juga melawan Belanda. Jadi divisi 1 Hizbullah. Makanya yang ke-14 namanya Husein, itu bukan korban PKI tapi itu korban Kles Belanda 49. Niku Husein niku cara saiki ketua OSIS. Ketua OSIS. Tembak londo mati niku. Dari Hizbullah. Laskar Hizbullah. Memang embrio Masyumi kan dari sini. Embrio Masyumi dari sini. Tidak mengherankan memang jika pesantren ini banyak menghasilkan para pejuang, karena tokoh-tokoh pesantren Sabilul Muttaqin ini memiliki hubungan yang erat dengan Pangeran Diponegoro. Kiai Cokro Kertopati adalah penasehat Pangeran Diponegoro. Anak Kiai Cokro Kertopati, yaitu Kiai Hasan Ulama yang merupakan menantu dari Kiai Muhammad Ilyas, adalah murid sekaligus prajurit Pangeran Diponegoro. Hal ini terbukti dari adanya pohon sawo di depan Masjid Al-Muttaqin yang merupakan simbol kedekatan sang tokoh dengan Pangeran Diponegoro, sekaligus menjadi simbol persatuan kaum muslimin. Sawu niku artinya niku sawu sufufakum niku. Jadi kita merapatkan barisan. Jadi merapatkan barisan bukan hanya di sholat tok, tapi merapatkan barisan artinya kita umat Islam khususnya prajurit Diponegoro Mataraman niki iso awake dhewe niki satu gegetan, satu tekad, satu kesatuan untuk melestarikan NKRI. Jika melihat bangunan masjid, Masjid Al-Muttaqin ini struktur bangunannya hampir memiliki kesamaan dengan masjid-masjid bersejarah lainnya, pemirsa. Mulai dari atap berundak 3 yang memiliki maksud Islam, iman, dan kemudian ihsan.
Ketika memasuki masjid, maka kita akan disambut dengan kolam atau belumbang dalam bahasa Jawanya, dengan tujuan agar para jamaah tetap menjaga kebersihan dan kesucian saat hendak beribadah di dalam masjid. Itu asline nggih, asline niku namung 10 meter persegi. Terus ditambah serambi niku ya sakmonten niku. Sakmonten niku. Tapi riyen mboten ngoten niku. Riyen serambi sing ngisor niku latar. Terus ada gapura. Gapura niku blumbang. Niku blumbang terus gapura. Mesti enten blumbange, blumbang loro. Lah, blumbange karepe ya nek mlebu masjid ya ben resik. Wong sebabe napa? Niku kula anu kabeh tak ubengi banyu niku. Mergane omonge miftahul jannah as-shalah wa miftahul shalah at-tuhur. Di dalam serambi Masjid Al-Muttaqin ini pemirsa, masih terdapat pula beduk dan kentongan yang dari dahulu hingga kini tetap dimanfaatkan. Beduk niku jane genderang perang niku. Nggih ta? Nek film-film Cina niku ora genderang perang. Janji beduk ditabuh prajurit gembruduk. Beduk niku nggih genderang, itu nggih genderang perang. Genderang perang. Tapi jihadun nafsi. Dadi nek wis krungu beduk merangi hawa nafsune dhewe, gembruduk jamaah. Ngoten lho karepe. Lah ning ya mergo ora padha ngerti krungu beduk barang ya malah mlayu nang warung ngono lho. Dadi Mbah Cokro Kertopati termasuk penasehat spiritual, penasehat Diponegoro. Pangeran Cokro Kertopati, bahasan ulama niku putra Pangeran Cokro Kertopati niku termasuk prajurit. Memasuki ruang utama masjid ini, maka kita akan merasakan nuansa klasik yang teduh, tenang dan nyaman. Pada bagian atap ruangan utama ini, terpasang rapi plafon yang berwarna putih yang terbuat dari kayu. Plafon ini dari dulu hingga kini masih tetap dipertahankan. Kemudian, di ruang utama terdapat 4 tiang penyangga masjid yang terbuat dari kayu jati dan di bagian bawahnya ada ukiran-ukiran dengan motif floral. Kemudian ruang pengimaman. Tidak terdapat ukiran khas pada bagian pengimaman ini pemirsa. Hanya saja pada bagian ini kedua tiang di kanan dan kirinya memiliki ornamen khas bangunan Eropa yang terkesan kuat dan kokoh. Masih di ruang utama, terdapat pula mimbar yang masih asli dari awal masjid ini berdiri. Terdapat ukiran-ukiran dengan motif floral, terdapat pula ukiran kaligrafi sederhana yang menunjukkan kapan masjid ini dibangun dan kaligrafi petikan ayat serta 2 kalimat syahadat. Nah pemirsa, waktu sholat sudah tiba. Saatnya kita bergegas mendirikan sholat duhur berjamaah ya. Allahu Akbar,
Subhanallah pemirsa, tenang rasanya ketika kita selesai menunaikan ibadah sholat. Bagaimana pemirsa perjalanan masjidku kali ini? Menarik bukan? Semoga menambah ilmu dan kearifan kita ya, sehingga kita lebih bisa menghargai dan menjaga sejarah bangsa ini. Saya Sufyan undur diri dan sampai jumpa di episode masjidku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.